Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Keseimbangan Pasar dalam Ilmu Ekonomi. Saya sendiri Siti Zulaiha sebagai moderator dan dua rekan saya Eka Pristiani dan M. Ihsan Zulianto sebagai pembaca makalah. Yang pertama akan dibacakan oleh Eka Pristiani. Definisi keseimbangan. Keseimbangan pasar merupakan penetapan kondisi di mana tidak ingin menambahkan atau mengurangi antara harga dengan produk yang akan dijual. Bukan hanya kegiatan pemasaran yang harus dilakukan dengan baik, namun juga kita perlu memahami bagaimana pentingnya keseimbangan pasar sebagai salah satu faktor pengaruh pemasaran. Dalam dunia ekonomi, keseimbangan pasar merupakan kondisi di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Tentu proses ini sangat penting untuk menentukan apakah kurva tersebut akan naik atau bahkan cenderung turun. Hal ini dapat dihitung menggunakan rumus keseimbangan pasar. Dalam keseimbangan pasar juga dapat dipahami sebagai suatu kondisi di mana harga produk yang ditawarkan sama dengan harga produk yang diminta oleh konsumen. Apabila suatu keseimbangan pasar tersebut tercapai, tidak perlu adanya perubahan dalam harga atau harga akan cenderung tetap. Harga ini disebut dengan harga keseimbangan. Terjadinya harga keseimbangan ditentukan oleh kekuatan antara permintaan dengan penawaran. Apabila permintaan lebih kuat daripada penawaran, maka harga produk tersebut akan naik. Tapi sebaliknya, jika penawaran lebih kuat daripada permintaan, maka harga barang akan cenderung turun. Selanjutnya, cara membentuk keseimbangan pasar. Kita harus tahu dulu harga keseimbangan pasar itu apa. Harga keseimbangan pasar itu sebuah kondisi di mana barang yang ingin dibeli oleh pembeli memiliki harga yang sama dengan harga yang ditawarkan oleh penjual. Lalu bagaimana proses terbentuknya harga keseimbangan pasar ini? Harga keseimbangan pasar ini terbentuk karena adanya proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Harga terbentuk atas kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam ekonomi, harga keseimbangan ini biasanya terjadi saat pembeli menurunkan harga dan penjual menaikkan harganya. Hal ini akan terjadi terus-menerus sehingga terdapat harga yang disepakati oleh kedua belah pihak. Jika harga yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli tersebut tergolong mahal, maka barang atau jasa tersebut tidak akan laku terjual. Sebaliknya, jika harga yang ditawarkan pembeli terlalu rendah, penjual tidak akan menjual barang dan jasanya, maka pembeli akan menaikkan harganya. Adanya keseimbangan antara jumlah penawaran dan permintaan akan membentuk harga pasar. Harga ini dapat bergeser atau berubah sewaktu-waktu karena dipengaruhi oleh jumlah permintaan dan penawaran. Apabila hal ini terjadi, maka akan diusahakan untuk membentuk harga keseimbangan pasar, baik harga keseimbangan sebelumnya atau dengan harga keseimbangan yang baru. Selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Zulaiha. Dan yang kedua akan dibacakan oleh saya sendiri Siti Zulaiha. C. Harga keseimbangan. Keseimbangan yang terjadi pada market sangat penting terjadi guna mendapatkan kurva permintaan berjalan dengan normal. Jika tidak terjadi keseimbangan, maka kurva yang ada pun tidak seimbang. Harga dan permintaan pasar bisa menjadi terlalu naik atau menurun drastis. Teori ekonomi menunjukkan bahwa dalam pasar bebas akan ada harga tunggal yang membawa keseimbangan antara permintaan dan penawaran, yang disebut harga keseimbangan. Kedua belah pihak membutuhkan sumber daya langka yang dimiliki pihak lain dan karenanya ada insentif yang cukup besar untuk keterlibatan dalam pertukaran. Dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan pada pasar, keseimbangan ini memiliki peran penting untuk mengendalikan harga, sehingga tidak akan terjadi harga yang terlalu tinggi atau terlalu rendah terjadi dan baik seller maupun buyer sama-sama diuntungkan oleh keadaan. Inilah yang diperlukan sebuah keseimbangan pasar dan ditandai dengan kurva yang saling berpotongan antara permintaan dan penawaran. Beberapa hal akan mempengaruhi terjadinya proses keseimbangan atau yang disebut juga dengan ceteris paribus.
Proses ini menjadi sangat penting untuk menentukan apakah kurva akan seimbang, serta membuat permintaan dan penawaran yang terjadi dalam kondisi wajar serta normal. D. Perubahan keseimbangan pasar. Perubahan keseimbangan pasar terjadi bila ada perubahan di isi permintaan dan penawaran. Jika faktor yang menyebabkan perubahan adalah harga, keseimbangan akan menjadi ke titik awal. Tetapi jika yang berubah adalah faktor-faktor ceteris paribus seperti teknologi untuk sisi penawaran atau pendapatan untuk sisi permintaan, maka keseimbangan tidak kembali pada titik awal. Faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar yaitu yang pertama, pergeseran kurva permintaan, yang kedua, pergeseran kurva penawaran, yang ketiga, perubahan keseimbangan pasar. E. Excess demand dan excess supply. Yang pertama, excess supply. Excess supply adalah kelebihan jumlah penawaran akibat kenaikan harga atau supply demand. Kondisi ini terjadi jika pemerintah menetapkan harga minimum, tujuannya adalah melindungi produsen dari kerugian karena berada di bawah harga equilibrium. Ada tekanan ke atas pada harga atau harga akan cenderung naik. Excess demand adalah kelebihan jumlah permintaan akibat penurunan harga atau demand supply. Hal ini terjadi manakala pemerintah menetapkan kebijakan harga maksimum. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi konsumen berdaya beli rendah. Ekses permintaan atau excess demand terjadi ketika jumlah yang diminta melebihi jumlah yang disediakan atau dipasok. Dalam situasi ini, harga pasar berada di bawah harga equilibrium, dan ketika mekanisme bekerja, harga akan naik menuju keseimbangan baru. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh M. Ihsan Yulianto. Selanjutnya yang F, pergerakan kurva permintaan. Pergerakan kurva permintaan merupakan pergerakan yang terjadi di sepanjang kurva permintaan yang diakibatkan oleh berubahnya jumlah produk yang diminta konsumen sebagai akibat dari perubahan harga produk tersebut, yang menyebabkan adanya pergerakan di samping kurva permintaan adalah karena perubahan harga produk yang bersangkutan. Perubahan permintaan ini dapat disebabkan oleh dua hal utama, yaitu yang pertama, perubahan harga barang itu sendiri. Bila harga barang itu atau jasa menjadi semakin murah, maka permintaan akan meningkat. Malah, jika harga barang atau jasa mengalami kenaikan, maka permintaan akan menurun. Yang kedua, perubahan faktor ceteris paribus atau faktor tetap, misalnya pendapatan harga barang yang terkait dan lain-lain. Perubahan dapat terjadi pada faktor lain selain barang itu sendiri. Yang G, pergerakan kurva penawaran. Pergerakan kurva penawaran merupakan pergerakan yang terjadi pada titik di sepanjang kurva penawaran yang diakibatkan oleh berubahnya jumlah produk yang ditawarkan produsen sebagai akibat dari perubahan harga produk tersebut. Sudah jelas bahwa yang menyebabkan adanya pergerakan di sepanjang kurva penawaran adalah karena perubahan harga produk yang bersangkutan. Pergerakan ini sejalan dengan hukum penawaran, yaitu ketika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah sehingga titik pada kurva penawaran akan bergerak ke kanan. Yang terakhir, contoh hasil studi. Yang pertama, bahan bakar minyak merupakan salah satu komoditas paling strategis di Indonesia. Setiap perubahan baik harga, kuantitas, atau keduanya akan segera mempengaruhi stabilitas makro maupun mikro. Oleh karena itu, menjaga kesinkronasi antara pasokan dan kebutuhan BBM perlu dilakukan guna menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat dan stabilitas makroekonomi masyarakat. Diakui secara luar biasa bahwa struktur BBM hingga tahun 2004 bersifat monopoli yang secara langsung berimplikasi pada pola penyediaan BBM, karena BBM menjadi komoditas utama di masyarakat, terutama di sektor industri dan transportasi. Permintaan BBM
akibatnya menjadi titik elastis permintaan BBM yang tidak elastis terjadi pada jenis-jenis utamanya seperti bensin, solar, minyak tanah, LPG, meskipun kadarnya dapat bervariasi dari satu ke yang lain. Yang kedua, kenaikan harga menjelang Ramadan dan Lebaran adalah fenomena berulang yang seolah tak terhindarkan bagi masyarakat Indonesia. Sesuai hukum ekonomi, fenomena ini sebenarnya wajar di mana ada peningkatan permintaan, maka harga pun melonjak. Pedagang pun tak mau kehilangan kesempatan untuk mengambil untung lebih besar, tapi tak urung hal ini merasakan masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan minim. Kenaikan harga pasok saat Lebaran ini polanya sudah berulang-ulang tiap tahun. Apakah pemerintah tidak bisa mengantisipasi hal tersebut? Strategi pemerintah tiap tahun selalu sama, yakni operasi pasar. Yang ketiga, keseimbangan pasar terjadi pada harga 2.500 per hari kesempatan kerja yang tersedia untuk 5.000 pekerja per bulan. Jika pemerintah daerah Cianjur menilai upah keseimbangan itu terlalu rendah dan menetapkan upaya minimum sebesar 3.000 per hari, yang terjadi adalah pengangguran sebanyak 5.000 orang per bulan, sebab dengan tingkat upah tersebut jumlah yang ingin bekerja meningkat menjadi 7.000 orang per bulan. Sedangkan pemerintah tersebut permintaan terhadap tenaga yang menurun menjadi 2.000 orang per bulan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Kami akhiri sesi presentasi kami sampai di sini. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.